Manchester City berpesta gol saat melawan Salford City di ajang Piala FA. Gol City dicetak oleh Jeremy Doku di menit ke-8. Divin Mubama mengandalkan keunggulan di menit ke-20. Nico O'Reilly mencetak gol di menit ke-43. Jack Grealish mencetak gol lewat titik putih di menit ke-49. Jeremy Doku kembali mencetak gol di menit ke-69. James McAtee mencetak hat-trick di menit ke-62, 72 dan 81. Skor 8-0 untuk kemenangan Manchester City tidak berubah hingga akhir laga. Oxford United kalah 1-3 dari Exeter City di ajang Piala FA. Marcelino Ferdinand masuk di menit ke-89. Dengan hasil ini Oxford United tersingkir dari ajang Piala FA. Liverpool berhasil menang besar kala menjamu Accrington Stanley di ajang FA Cup. Diogo Jota membuka keunggulan Liverpool di menit ke-29. Trent Alexander-Arnold mengandalkan keunggulan di menit ke-45. Memasuki babak kedua, Jayden Danns mengubah skor menjadi 3-0 di menit ke-76. Menjelang akhir pertandingan Federico Chiesa mencetak gol di menit ke-90. Skor akhir 4-0 untuk kemenangan Liverpool. Chelsea pesta gol kala menjamu Morecambe di ajang Piala FA. Tosin Adarabioyo mencetak gol pembuka di menit ke-40. Memasuki babak kedua, Christopher Nkunku mengandalkan keunggulan di menit ke-50. Tosin Adarabioyo kembali mencetak gol di menit ke-70. Joao Felix mencetak 2 gol di menit ke-75 dan 77. Skor akhir 5-0 untuk kemenangan Chelsea tidak berubah hingga akhir pertandingan. Aston Villa berhasil mengalahkan West Ham United dengan skor 2-1. Lucas Paqueta sempat membuat West Ham unggul terlebih dahulu di menit ke-9. Di menit ke-71 Aston Villa baru bisa menyamakan kedudukan lewat Amado Onana. Morgan Rogers mencetak gol di menit ke-76, yang membuat Aston Villa berhasil comeback atas West Ham United. Torino berhasil menahan imbang Juventus di lanjutan Liga Italia. Juventus unggul terlebih dahulu lewat gol dari Yildiz di menit ke-8. Torino menyamakan kedudukan lewat Vlasic di menit ke-45. Skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Juventus berada di posisi kelima klasemen Liga Italia dengan 33 poin. Sementara Torino berada di posisi ke-11 dengan 22 poin. Manchester City sudah menyetujui kesepakatan kontrak dengan Abduqodir Kusanov dari RC Lens. Pemain asal Uzbekistan tersebut kini siap bergabung dengan Manchester City dengan kontrak 4,5 tahun yang berlaku hingga Juni 2029 dan mencakup opsi perpanjangan selama 1 tahun. Kusanov akan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan. Manchester City kabarnya mencapai kesepakatan personal dengan penyerang Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush. Namun The Citizens masih belum melakukan kontak langsung dengan pihak Frankfurt. Frankfurt membandrol pemain tim nasional Mesir tersebut seharga 80 juta euro. Manchester City juga makin dekat untuk memboyong pemain potensial Palmeiras, Vitor Reis, menuju Stadion Etihad. Sky Sports melaporkan pihak Manchester City telah terbang ke Palmeiras pada Rabu lalu untuk membicarakan kesepakatan kontrak pemain berusia 18 tahun tersebut. David Moyes ditunjuk sebagai pelatih baru. Everton menggantikan Sean Dyche. Saat ini Everton sedang ada di peringkat 16 Liga Inggris, sedang berusaha menjauh dari zona degradasi. Moyes kembali ke Everton. Dulu ia pernah melatih Everton di tahun 2002 hingga 2013. Setelah itu ia pindah melatih Manchester United di tahun 2013 hingga 2014, menggantikan Sir Alex Ferguson. AC Milan dan Juventus dilaporkan bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Marcus Rashford. Dari kedua peminat itu, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Rashford menjadikan Milan prioritas. Perwakilan si pemain lebih dulu mengadakan pertemuan dengan kubu AC Milan tengah pekan kemarin. Manchester United berharap bisa mendapatkan keuntungan minimal 40 juta pounds dari penjualan Marcus Rashford. Masalahnya, walaupun Manchester United bersedia meminjamkan Rashford dan Rashford juga mau pindah ke San Siro, itu bukan hal yang mudah. Milan tak mampu membayar penuh gaji Rashford yang mencapai 13 juta euro per tahun. Jika dibandingkan, nominal sebanyak itu sudah bisa menggaji rata-rata 3-4 pemain di skuad AC Milan sekarang. Solusinya, pihak AC Milan berharap Manchester United mau patungan untuk membayar upah Rashford selama masa peminjaman sang pemain.
Opsi lainnya Rashford rela mendapatkan potongan gaji hingga lebih dari 50%. Rasanya situasi inilah yang membuat kedua kubu belum berani berbicara banyak tentang masa depan Rashford. Musim ini Rashford tidak banyak mendapatkan waktu bermain sejak Amorim tiba. Dia tersisih dari skuad sehingga memicu keinginannya mencari tantangan baru dengan klub lain pada bursa transfer Januari 2025. Zlatan Ibrahimovic menanggapi situasi transfer Rashford ke AC Milan. Dia menyebutkan bahwa AC Milan merupakan salah satu tim terbesar di dunia. Semua pemain tentunya ingin bermain di sini. Transfer mengenai Rashford tidak mudah dan kita lihat apakah ada pembicaraan lebih lanjut. Zlatan Ibrahimovic merupakan mantan rekan setim Marcus Rashford ketika mereka sama-sama masih berseragam Manchester United. Tentu jika Rashford pindah ke AC Milan, Zlatan akan sangat menyambut mantan rekan satu timnya itu.